Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua dikumpulkan lagi di siang hari ini bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk menimba ilmu dan semoga dengan kemudahan yang Allah berikan kita semua bisa memahami dan mengambil ibroh dari ayat demi ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Maka. Karena Ustadz Umar Maka sudah hadir bersama kita semua dan siap memberikan kajian tadabur, maka kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabur, yaitu melanjutkan tadabur surat Al-A'raf, dan ini sudah yang ke-20 kalinya ya, kita bagian 20 ya, Ya, untuk betul Mbak Ari. ini. Baik Ustadz, tafadhol silakan. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Salim Rabbani, seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita pada siang hari ini melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah kita sudah sampai di surah yang ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-A'raf. Dan Allahu Akbar, ini adalah sudah pertemuan yang ke-20 di tadabbur surah Al-A'raf ini, yang merupakan salah satu dari surat terpanjang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita tahu ada 7 surat terpanjang yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang, dan salah satunya adalah surah yang hari ini kita tadabburi. Dan ini masih di pertemuan 20 dan masih di ayat terakhir sampai ayat 155. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan beberapa ayat kembali, mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan, serta hidayah, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dari keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-A'raf. Mari luruskan niat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kita mulai tadabbur Quran kita siang hari ini, mengingat waktu kita juga yang amat sangat terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang kembali mempertemukan kita di majelis tadabbur Quran kita setiap Rabu ba'da salat zuhur, yang saat ini juga sudah diselingi dengan kajian atau pembahasan sirah nabawiyah yang baru kita adakan sekitar 4 pertemuan. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada siapapun jamaah yang telah bergabung, sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar mendoakan setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis perkumpulan kita yang sederhana ini sedang ditinggi-tinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak menutup, kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali
Allah sudah menggugurkan, Allah sudah bersihkan, Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan merubah keburukan kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh umat yang senantiasa tabah teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ya ummul mukminin, kaifa kana khuluq Rasulillah?" Wahai Ibunda Aisyah, seperti apa gambaran akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunda Aisyah kemudian menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin mengetahui seperti apa akhlak Nabi, maka hendaklah membaca, mengkaji, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah SAW setiap sikap perilakunya adalah gambaran Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak majelis taklim Rabbani, semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita coba membaca 1-2 ayat, berharap dengan bacaan tilawah Quran kita ini Allah lembutkan hati-hati kita, Allah lembutkan jiwa-jiwa kita semuanya, Allah mudahkan kita kemudian untuk mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat yang kita tadabburi. Silakan dibuka Quran surah Al-A'raf ayat 156 ya. Kita coba baca 2 ayat, 156 dengan 157. Setelah itu kami minta salah satu dari jamaah atau pengurus Majelis Salim Al-Rabbani untuk kemudian membacakan terjemahan ayat 156 sampai 159 yang akan menjadi pembahasan tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Kalau Quran mushaf yang digunakan oleh jamaah adalah cetakan Madinah, maka surah Al-A'raf ayat 156 terdapat di halaman 170. Ayat 156 terdapat di halaman 170. Tapi jika memang tidak memungkinkan jamaah dirahmati Allah, kami coba share screen ayatnya di layar. Semoga tidak ada kendala. Tapi jika ada kendala, masing-masing silakan dilihat aplikasinya. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk membaca, jamaah dirahmati Allah, silakan didengarkan yang baik. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, yang mendengarkannya, mendapatkan rahmat Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan, Mbak Ari. Sudah ada yang siap membaca terjemahan ayat 156 sampai dengan ayat 159. Tafadhali, silakan. Ya. Silakan, ada Mbak Ari. Silahkan Bapak dan Ibu yang mungkin ingin membantu membacakan terjemahan. Ayat berapa Ustadz yang dibacakan terjemahan? 156 sampai 159, Mbak Ari. Oh baik, kalau gitu saya bacakan saja. Silakan, Mbak Ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 156 sampai 159. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghafalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan dan yang menghalalkan, maaf saya ulangi, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Barakallahu fiik seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca, mendengarkan surah Al-A'raf ayat 156 dan 157, dan kita baru saja mendengarkan terjemahan dari ayat 156 sampai 159 yang dibacakan oleh Mbak Ari. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan rahmat Quran, Allah senantiasa sabarkan, teguhkan
kita bersama Quran, dan kalau Allah jadikan Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, Quran yang kita tadabburi ini sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari harta anak yang kita miliki tidak akan bermanfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah terhormat Allah, akhwat aliman azallahu wa iyyakum ajmain. Di tadabbur bagian 20 surah Al-A'raf, kita masih dalam pembahasan kisah Bani Israel. Ya, salah satu kisah yang paling banyak berulang di dalam Quran, sebagaimana berulang-ulang Allah ceritakan, kisahkan bagaimana Bani Israel itu melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Bahkan hari ini ya, tidak ada di antara kita yang tidak mendengarkan berita kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di bumi Baitul Maqdis. Sudah sekitar 60.000 rakyat Gaza yang menjadi korban genosida dari orang-orang Yahudi, yang melanjutkan kerusakan-kerusakan yang dilakukan nenek moyang mereka dahulunya. Jangan heran kalau kemudian Yahudi hari ini menjajah Zionis laknatullah alaihi, membunuhi saudara-saudara kita. Bahkan yang paling banyak menjadi korban adalah wanita dan anak-anak. Ya, Quran menggambarkan seperti apa karakter mereka, perilaku mereka, akhlak buruk mereka. Jangankan manusia, nabi pun mereka bunuh. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran, yuqattilunal anbiya. Mereka itu kalau sudah tidak sesuai keinginan mereka dengan apa yang disampaikan Nabi, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka dustakan dan tidak sedikit yang mereka bunuh dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya, jemaah terhormat, kita sudah membahas bagaimana Bani Israel ketika baru saja ditinggalkan sejenak oleh Nabi Musa. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan ibu-ibu yang saat ini, bapak-bapak yang saat ini mengikuti tadabbur Quran kita, Allah tidak mengabadikan kisah ini ya, hanya sekadar untuk menjadi pengetahuan bagi kita. Sekedar kita tahu, tetapi Allah abadikan kisah ini agar ia menjadi pelajaran, ibrah, petunjuk, rahmat, penjelasan atas segala sesuatu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal. Ya, baru saja sebentar ditinggalkan oleh Nabi Musa, sekitar 40 hari, Nabi Musa meninggalkan mereka karena hendak melakukan perjumpaan dengan Tuhannya dan menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, pelajaran, penjelasan bagi Bani Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Lalu Nabi Musa amat sangat memerintah mereka bertaubat, memohon kepada Allah agar mengampunkan umatnya. Ya, Allah menerima taubat mereka dengan satu syarat. Faqtulu anfusakum. Mereka harus membunuh diri mereka. Di antara penjelasan ulama tafsir kita bahwa tata cara pembunuhannya adalah yang menyembah patung anak sapi itu dibunuh oleh yang tidak menyembah patung anak sapi. Lalu kemudian Nabi Musa memilih di ayat sebelumnya, ayat 155, Allah kisahkan kepada kita semuanya bagaimana kemudian Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki terbaik dari Bani Israel. Ini sudah Bani Israel yang terbaik. 70 ini adalah pilihan. Mereka ini adalah Bani Israel terbaik, pilihan yang dipilih oleh Nabi Musa untuk memohon ampun kepada mereka atas perilaku, sikap, sufaha, orang-orang bodoh di antara mereka yang nikmat karunia pertolongan Allah di depan mata mereka itu mereka lupakan dan kemudian menyembah patung anak sapi. 70 orang itu kemudian dibawa oleh Nabi Musa ke Sinai, ke Bukit Tur, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi 70 orang yang dibawa oleh Nabi Musa ini ternyata kemudian melakukan hal perkara yang juga membuat murka Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Padahal ini adalah sudah pilihan. 70 orang laki-laki Bani Israel ini adalah pilihan. Wakhtar Musa qaumahu. Coba lihat. Dan Nabi Musa itu memilih dari kaumnya 70 rajulan. 70 orang. Apa yang dilakukan 70 orang ini? Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, lan mina laka hatta narallaha jahara. Kami tidak akan beriman, kami tidak mau lagi beriman kepada Muhammad Musa sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nabi Musa mengatakan kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi ya itulah permintaan mereka. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kepada Bani Israel 70 orang itu, kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka mereka akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Baru saja Allah hendak bertajalli ke gunung tersebut, tiba-tiba gunung itu hancur lebur dan semua 70 Bani Israel itu yang pilihan tadi itu meninggal, wafat, mati. 70-nya itu semuanya mati. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, mereka ini adalah 70 orang terbaik Bani Israel. Jika engkau matikan mereka, bagaimana dengan sisanya? Ini sudah saya pilih dari yang terbaik Bani Israel. Sehingga kemudian Allah bangkitkan mereka kembali. Salah satu tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan terhadap Bani Israel. Kemudian jemaah Allah di ayat 156 yang hari ini akan kita bahas sampai ayat 159, setelah peristiwa umat Nabi Musa 70 orang umat Nabi Musa yang ingin melihat Allah dimatikan Allah kemudian dibangkitkan kembali atas permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Dan doanya diabadikan Allah di surah Al-A'raf ayat 156 ini. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaih. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Ada beberapa tadabbur pelajaran yang kita bisa petik di ayat ini. Yang pertama, jemaah Allah, para nabi itu mengajarkan kepada kita dalam berdoa tak hanya meminta kebaikan di dunia saja, tapi juga meminta kebaikan di akhirat. Bahkan kebaikan akhirat itu jauh lebih baik daripada kebaikan dunia. Seperti yang Allah ajarkan kepada kita lewat doa Nabi Musa. Bapak Ibu yang dirahmati, coba perhatikan ayat 156. Waktub lana, dan tuliskanlah untuk kami wahai Tuhan kami kebaikan di dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Wa fil akhirah, sebagaimana karuniakan kepada kami kebaikan di akhir. Dan ini pula yang Allah ajarkan di dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Setelah Allah sebelumnya menjelaskan kepada kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang-orang yang doa-doa mereka, munajat mereka hanya dipenuhi dengan permintaan maslahat, kepentingan, kebaikan dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena yang memang mereka minta itu hanya kebaikan di dunia saja. Lalu kemudian di ayat berikutnya, Quran surat kedua Al-Baqarah 201, wa minhum. Allah juga menyanjung
Ada orang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam munajat mereka, yang dalam doa-doa mereka, yang dalam sujud-sujud mereka. Yaqul, mereka itu ketika berdoa meminta kepada Allah, yang mereka minta adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dibaca oleh Nabi jamaah rahmatullah Allah, yang isi kandungannya seperti yang diajarkan Nabi Musa di ayat ini. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar dituliskan untuk dan Bani Israel kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Apa doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahu Akbar. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami yang merupakan sandaran pegangan hidup kami. Perbaiki pula kehidupan dunia kami yang di dalamnya ada kehidupan kami sekeluarga. Wa aslih lana akhiratana, dan perbaiki pula akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Mudah-mudahan Allah Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di dunia, terlebih kebaikan kelak di akhirat. Yang kedua, teman-teman Allah, ibrah, tadabbur, pelajaran dari ayat 156 ini, Allah tegaskan di ayat ini bahwa rahmat Allah itu amat sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sering mendengar bagaimana para guru-guru kita, masyayikh, ulama-ulama kita mengingatkan kita dengan hadis Nabi bahwa kita tidak masuk surga Allah karena amal-amal kita. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan di ayat ini bahwa rahmat Allah itu amat sangat luas. Dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mencantumkan di hadis-hadis terakhir dalam kitab ini gambaran bagaimana rahmat ampunan Allah yang begitu luas. Dalam hadis qudsi Allah bersabda, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, in balaghat dhunubuka ananas sama. Kalau dosa-dosamu itu memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah rahmat ampunan Allah itu jauh lebih luas. Dan menariknya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini juga ayat 156 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri, sifat, tanda-tanda orang-orang yang pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan apa yang menjadi sifat hamba-hamba Allah yang Allah janjikan. Fasa'at maka akan mendapatkan rahmat. Ini janji Allah. Innallaha la yakhluqu minal, Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Allah berjanji di ayat ini akan mencatatkan, akan menetapkan, memberikan rahmatnya itu kepada mereka, kepada setiap hambanya yang memiliki sifat yang disebutkan di ayat ini. Mari kita dengarkan baik-baik dan kita jadikan ayat 156 surah Al-A'raf ini, jamaah yang dirahmati Allah, menjadi muhasabah, pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita pun sudah memiliki sifat-sifat orang-orang yang Allah janjikan, Allah pastikan akan memberikan rahmatnya yang begitu luas kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah catatkan, Allah janjikan rahmatnya? Lilladzina yattaqun. Yang pertama, kata Allah, rahmatku akan aku karuniakan kepada mereka yang senantiasa bertakwa. Ulama sudah banyak menjelaskan definisi pengertian tentang takwa. Yang paling sering kita dengar adalah takwa itu adalah ketika kita
sudah meninggalkan setiap yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memaksimalkan, melakukan setiap yang Allah perintahkan. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah janjikan rahmat Allah adalah setelah mereka bertakwa, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa yu'tunaz zakah. Mereka yang menunaikan zakat. Kata menunaikan di sini kalau kita lihat menggunakan kata kerja fi'lun mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Artinya bahwa orang-orang yang bertakwa itu tidak hanya sekali saja mengeluarkan zakat, tetapi mereka yang senantiasa memperhatikan, mereka yang senantiasa terus-menerus mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, karena mereka tahu bahwa wa fi amwalihim haqqun ma'lum, pada harta-harta mereka ada hak-hak yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta atau orang-orang yang tidak memiliki. Yang ketiga, jemaah Allah, sifat orang-orang yang Allah pastikan, Allah janjikan akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satu hal yang paling penting kita minta kepada Allah adalah agar Allah senantiasa merahmati kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti yang Allah berikan dari doa Nabi Adam alaihissalam. Apa sifat ketiga? Ciri ketiga orang-orang yang pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, lilladzina yattaqun. Yang kedua, mereka yang senantiasa menunaikan zakatnya, bukan hanya sekali tetapi terus-menerus mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sifat ketiga orang yang Allah pastikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Walladzina hum bi ayatina yu'minun. Mereka yang senantiasa beriman, mereka yang senantiasa mempercayai yusaddiqun setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah dalam Quran dilaksanakan, larangan-larangan dalam Quran ditinggalkan. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Idza sami'tumullah," kalau kita mendengarkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu." Jadi kalau kita mendengarkan Allah berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," dan di dalam Quran ada banyak ayat yang dimulai dengan "Ya ayyuhalladzina amanu." Apa yang diingatkan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Kalau kita mendengarkan Allah di dalam Quran menyuruh orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu," seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Fa'arwiha sama," berikan pendengaran dengan baik-baik. Karena setelah "Ya ayyuhalladzina amanu," kata Abdullah bin Mas'ud, cuma dua kemungkinan. Khairun yu'maru bi, setelah "Ya ayyuhalladzina amanu" ada kebaikan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, aw syarrun yunha, atau setelah "Ya ayyuhalladzina amanu" pasti ada keburukan. Kalau bukan kebaikan yang Allah perintahkan, ada keburukan yang Allah ingatkan hamba-hambanya untuk senantiasa menjauhinya. Ini jamaah rahmatullah, tiga sifat dari orang-orang yang Allah janjikan, Allah catatkan, Allah karuniakan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, dan mudah-mudahan tiga sifat ini sudah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dan yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
yang namanya mereka dapat tidak bisa baca tulis, yang mereka dapat tertulis di dalam, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 157 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummi. Dan orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Ummi itu apa? Ada makna yang paling sering dikuatkan ulama bahwa ummi itu adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada banyak yang kemudian mempertanyakan, bagaimana mungkin Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Bukankah itu aib? Seperti kita hari ini kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu adalah kekurangan bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dengan benar bahwa bagi manusia biasa seperti kita, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu adalah kekurangan bagi kita. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis adalah bentuk bukti bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Quran yang begitu indah? Bagaimana mungkin jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajma'in, Quran yang begitu dahsyat, Quran yang membuat jin-jin itu takjub ketika mendengarkannya, Quran yang membungkam setiap sastrawan Arab saat itu. Salah satu sastrawan terkuat Quraisy ketika Quran itu turun adalah Al-Walid ibn Mughirah, menjadi kebanggaan orang Quraisy. Karena dari semua pakar ahli sastra Arab yang memiliki kefasihan dalam bertutur di tengah-tengah Quraisy, salah satu yang paling kuat adalah Al-Walid ibn Mughirah. Yang ketika dia mendengarkan Quran dari Nabi Muhammad SAW, karena disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika mereka berkumpul lalu memusyawarahkan apa yang harus kita lakukan untuk memberhentikan, membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu mereka memilih Al-Walid ibn Mughirah mendatangi Nabi Muhammad untuk mengecek apakah Quran itu memang dibuat oleh Muhammad. Tapi bagaimana mereka menuduh Nabi Muhammad sementara mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad la yaktub wa la yaqra, itu tidak membaca dan tidak menulis. Lalu bagaimana bisa membuat seindah Quran ini? Maka datang Al-Walid bin Mughirah mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Ada riwayat mengatakan bahwa saat itu Nabi membaca surah Fussilat, dan ketika Al-Walid bin Mughirah mendengarkannya, ia amat sangat takjub dengan Quran, dan saat itu dia yakin ini bukan buatan manusia. Al-Walid bin Mughirah itu adalah pakar terkuat sastra Arabnya. Dia tahu betul kualitas sastra adab. Akan tetapi yang dia dengarkan dari Muhammad itu tidak pernah dia dengarkan sebelumnya. Sehingga ketika dia pulang ke tengah-tengah Quraisy dan ditanya, ya Walid, apa tanggapanmu tentang Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Kata beliau, wallahi inni, ya kata Al-Walid bin Mughirah, wallahi inni sami'tu min Muhammadin anifan kalaman. Demi Allah, saya baru saja mendengarkan bacaan perkataan yang dibacakan Muhammad barusan, dan dia katakan ini bukan perkataan manusia dan bukan perkataan jin. Perkataannya amat sangat indah dan manis. Di atasnya dipenuhi dengan cahaya. Di bawahnya berbuah. Wala huwa min qaulil bashar. Ini pasti bukan buatan manusia. Sayangnya Al-Walid ibn Mughirah tidak beriman. Ia sepakat dengan pembesar-pembesar Quraisy bahwa dari yang dia simpulkan untuk membungkam dakwah Nabi Muhammad adalah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyihir. Itu yang paling pas untuk dituduhkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu penyihir. Siapapun yang mendengarkan ucapannya itu akan tersihir. Ini makna ummi yang pertama. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukti bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW, yang Allah juga tegaskan di banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha.
tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa al-ummi, an-nabiyil ummi, nabi ummi maksudnya di sini adalah uh, nabi yang lahir, tinggal, besar di kota Makkah. Jadi al-ummi di sini nisbat kepada kota Makkah, karena Makkah itu disebut juga sebagai Ummul Qura. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Apa yang menjadi penegasan di ayat 157 ini? Yang pertama adalah Allah jelaskan di ayat ini bahwa sifat ciri-ciri Nabi Muhammad itu dan pengikut Nabi Muhammad sudah tercatat, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Allahu Akbar. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ciri-ciri Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad dan pengikutnya itu sudah tertulis, tercatat pada Taurat dan Injil. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mendapati dalam kitab mereka sifat-sifat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga sifat pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat dan Injil, ini Allah juga tegaskan dalam Quran, jamaah dan Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Bahkan saking detailnya Nabi Muhammad itu disebutkan, diceritakan dalam Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani yang dulu membaca Taurat, yang membaca Injil, ingat sebelum Taurat dan Injil itu dirubah. Seperti apa mereka mengenal Nabi Muhammad? Karena sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 146, kemudian Quran surah Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah Allah turunkan kepada mereka Alkitab, orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka sendiri. Allahu Akbar. Coba jamaah dirahmati sejenak kita renungkan. Yahudi dan Nasrani itu yang membaca Taurat, yang membaca Injil, mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak mereka sendiri. Seperti apa kita mengenali anak kita? Kalau punya 2, 3, 4, 5 anak, seperti apa kita mengenali kelima anak kita? Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka membaca sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad, yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapati sifat-sifat tersebut, baik itu sifat Nabi Muhammad atau kemudian sifat pengikut Nabi Muhammad, tertulis pada dalam Taurat dan Injil mereka. Seperti apa mereka mengenali Nabi Muhammad? Allah tegaskan di 2 ayat tersebut, Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 146, kemudian Quran surah Al-Baqarah Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 20. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sayangnya sebagian di antara mereka ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Seperti orang-orang Yahudi di Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah yang disambut sahabat-sahabat Nabi, baik itu dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Orang Yahudi itu ketika mendengarkan Nabi terakhir itu sudah hijrah ke Madinah, mereka mengutus seseorang untuk melihat Nabi Muhammad, memperhatikan Nabi Muhammad hanya untuk sekadar mengecek betul nggak dia Nabi terakhir yang dijanjikan, yang disebutkan ciri-ciri sifat-sifatnya itu dalam Taurat dan Injil. Setelah orang Yahudi ini yang diutus kemudian memperhatikan Nabi beberapa waktu, dia kemudian pulang dan ditanya, apakah benar dia? Qala huwa. Ya, dia orangnya. Apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka tahu kebenaran tersebut. Dalam Quran surah Al-An'am,
hal yang sama Allah tegaskan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka itu mengenali anak mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya, yang tidak beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang merugikan, yang orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Menariknya jamaah dirahmati Allah, di ayat ini Al-A'raf 157 Allah sebutkan beberapa sifat-sifat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat, yang disebutkan dalam Injil. Saya ingin mengajak diri saya, mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari jadikan ayat 156 ini sebagai pengingat bagi kita, jadikan ayat ini sebagai ibrah bagi kita, jadikan ayat ini sebagai muhasabah bagi kita. Adakah dalam diri kita sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad yang Allah sudah turunkan dalam Taurat dan Allah juga turunkan dalam Injil. Apa saja sifat-sifat tersebut? Mari sama-sama kita bahas di ayat 157 ini. Ketika Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang diutus dari kota Mekah, sifat-sifat mereka itu, ciri-ciri mereka itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang pertama, di antara sifat pengikut Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad dan pengikutnya yang tertulis dalam Taurat dan Injil, dan ini merupakan salah satu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab-kitab sebelum Quran, Taurat dan Injil. Yang pertama adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sifat utama Nabi Muhammad itu dan pengikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah pun senantiasa memampukan kita untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Ya, ini adalah sifat pengikut Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad dan pengikutnya yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 110, bahwa yang menjadikan umat Nabi Muhammad ini menjadi salah satu umat terbaik adalah karena amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi salah satu sifat ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disebabkan karena kalian senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan melarang kepada setiap perbuatan-perbuatan munkar. Ya. Coba yang terhormat akhwat iman azallahu wa iyyakum ajmain. Ustaz, bagaimana kalau kita cuma amar ma'ruf saja, tidak nahi munkar, Ustaz? Soalnya kayaknya kalau nahi munkar itu beresiko. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf itu tidak akan sempurna sampai kita juga nahi munkar. Tidak mungkin kita hanya menyuruh orang untuk sholat, puasa, zakat, haji, umrah ketika mampu. Sementara kita membiarkan kemungkaran, kecurangan, kezaliman. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Saat ini di antara berita yang viral, apa yang ditemukan di daerah Bogor, 70 lebih tertangkap sedang berkumpul dengan alasan family gathering. Ternyata jamaah dirahmati Allah yang membuat kita sedih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azabnya. Dan salah satu sebab Allah tidak turunkan azab adalah ketika kita masih berusaha untuk senantiasa beristighfar dan amar ma'ruf nahi munkar di tengah umat manusia. Ya, apa yang viral? Ya, 70 orang yang katanya ingin family gathering ini ternyata berkumpul untuk kemudian pesta sesama jenis. Wal iyadu billah. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan seluruh jamaah rahmat Allah,
Mari senantiasa memohon penjagaan, perlindungan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk senantiasa dijaga oleh Allah dari segala bentuk fitnah, keburukan di atas muka bumi ini. Ya, jamaah dirahmati ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Tidak mungkin kita ini kemudian bisa menegakkan amar ma'ruf tanpa nahi munkar. Dua hal ini tidak terpisahkan, maka ketika disebutkan dia senantiasa disandingkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf itu tidak akan sempurna sampai kita juga menegakkan nahi munkar. Sayangnya jamaah dirahmati berapa orang hanya fokus kepada amar ma'ruf saja, sementara tidak berusaha mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Padahal Allah ingatkan kita bahwa salah satu sebab kenapa Allah murka kepada Bani Israel itu, ya, salah satu sebab kenapa Allah murka kepada Bani Israel, karena mereka itu tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang membedakan jamaah dirahmati Allah Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu salah satu sifat utama mereka yang disebutkan dalam Taurat, dalam Injil adalah senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar. Sementara salah satu kelemahan dari soal yang Allah sebutkan dalam Quran, surah apa Ustaz? Quran surah Al-Maidah, Quran surah kelima ayat 78 sampai ayat 79. Lu'inal ladzina kafar min Bani Israel. Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan dan perilaku mereka yang melampaui batas. Apa maksiat? Apa perilaku mereka yang melampaui batas? Allah katakan di ayat 79 surah Al-Maidah, kan la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Allahu Akbar. Sebab kenapa mereka dilaknat jemaah rahmat Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Sebab kenapa mereka kemudian disebut bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas, disebabkan karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'al, tidak melarang dari perbuatan-perbuatan munkar yang mereka lakukan. Labi sama kan yaf'alun, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Wal iyadu billah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya agar ketika kita melihat kemungkaran tidak diam dengan kemungkaran tersebut. Man ra'a minkum munkara. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara kita, di antara umat Nabi Muhammad melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Adanya huruf fa menunjukkan segera. Ketika melihat kemungkaran, jangan dibiarkan begitu saja. Falyughayyirhu, kata Nabi, maka hendaklah segera ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya jika bisa. Fa illam yastati, kalau dengan tangan tidak bisa, fa bilisani, maka hendaklah dia menegur, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Fa'in lam yastati, kalau dia tidak bisa dengan lisannya, karena dia juga bukan siapa-siapa, bahkan kalau dia sementara yang melakukan adalah orang yang berpengaruh di kampung kita, apa yang bisa kita lakukan? Ustaz? Ini yang dikatakan Nabi, fa'in lam yastati, kalau dengan amar ma'ruf juga dengan lisan juga mereka tidak bisa, fa biqalbihi, maka hendaklah dia merubah, mengingkari perbuatan tersebut, kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, walau mengingkari kemungkaran hanya dengan hati, itulah selemah-lemah iman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini sifat pertama jemaah Allah. Sifat dari Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam Taurat dan tertulis di dalam Injil. Mudah-mudahan Allah memilih kita dan tidak menggantikan kita dengan yang lain. Jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah rahmat Allah, sifat kedua dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat dan disebutkan dalam Injil, ya, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menghalalkan
apa yang baik, menghalalkan setiap yang baik-baik, apa yang dihalalkan Subhanahu wa taala, dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk. Dari ayat ini jemaah Allah memberikan kita pelajaran bahwa, dan ini perkataan di antara perkataan ulama, ma ahallallah ta'ala fahuwa tayyibun nafi'un fil badani wad din. Tidak ada yang Allah halalkan bagi kita, kata ulama, kecuali pasti baik, pasti bermanfaat, baik untuk badan seseorang atau untuk agamanya. Ini kaidah. Semua yang Allah halalkan itu pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Semua yang dihalalkan Allah itu pasti bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Baik itu untuk urusan dunia kita atau kemudian untuk urusan akhirat kita. Sebagaimana wa kullu ma harrama, kata ulama, setiap yang Allah haramkan. Allah haramkan riba, Allah haramkan zina, Allah haramkan judi, Allah haramkan khamr. Tidak ada yang Allah haramkan fahuwa khabithun darbun fil badani wad din, kecuali yang diharamkan Allah itu pasti buruk. Bukan cuma sekedar buruk, membahayakan. Khabithun darbun, sudah buruk. Tidak ada yang diharamkan Allah kecuali pasti juga membahayakan. Baik itu untuk badan dan untuk agama kita. Contoh, zaman Allah, khamar, dia adalah minuman yang buruk dan membahayakan badan kita, akal kita, dan merusak agama kita. Judi, khususnya judi online yang hari ini bukan hanya di kota, ternyata sampai di kampung-kampung ada banyak yang menjadi korban dari judi online ini. Jamaah Allah, mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita. Ya, judi itu bukan hanya khabith, rijsun min amali syaitan, perbuatan buruk dari syaitan, akan tetapi darun, judi itu juga membahayakan, baik untuk badan kita. Orang yang berjudi itu pasti akan orang yang berjudi itu biasanya akan begadang. Kalau sudah dengan judi online-nya dia akan begadang, itu akan merusak badannya. Bukan cuma merusak badannya, pasti merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Tidak ada orang yang kecanduan judi kecuali biasanya pasti akan banyak berbohong. Sementara Nabi mengatakan ra'sudzun bil kadzib, kepala dari dosa-dosa itu adalah berdusta. Dusta itu membuat kita akan menggiring kita kepada kemungkaran, perbuatan fujur, dan perbuatan fujur itu, perbuatan fasik itu akan menggelincirkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Sebagaimana salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah menghalalkan yang diharamkan Allah. Ini peringatan. Salah satu perkara yang amat sangat dibenci oleh Allah adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, serta mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, sebelum kita lanjut sifat ketiga jemaah teman-teman, ada seorang sahabat sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jabir ibn Abdullah al-Ansari, bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada Nabi, menunjukkan bahwa sahabat itu kalau punya sesuatu yang mengganjal dalam diri mereka, sahabat itu kalau punya pertanyaan dalam diri mereka, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perkara tersebut. Datang seorang laki-laki, kata Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'ait, apa pendapatmu? Idza shallaitu shalawatil maktubat." Kalau aku ini sudah menjaga salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku juga sudah berpuasa di bulan Ramadan, aku sudah menjaga puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala wa harramtul haram. Aku juga sudah menghalalkan semua yang dihalalkan Allah. Aku juga sudah mengharamkan bagi diriku setiap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ala dzalika. Aku tidak menambahnya. Sahabat itu pun bertanya, kalau aku sudah melakukan ini ya Rasulullah, a'adkhulul jannah,
apakah bisa, apakah mungkin aku ini masuk surga? Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kira-kira apa yang menjadi jawaban Nabi ketika sahabat itu bertanya, bagaimana pendapatmu kalau aku ini sudah menjaga salat 5 waktu, kalau aku sudah menjaga puasa bulan Ramadan, dan aku sudah menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan setiap yang diharamkan Allah, adkhulul jannah. Ya. Apakah aku surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata salah satu sebab yang memasukkan kita ke dalam surga adalah kalau kita sudah selain sholat 5 waktu, lalu kemudian kita sudah menjaga puasa di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam. Salah satunya juga ternyata adalah ketika kita sudah mampu menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah katakan bahwa salah satu sifat ciri Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang senantiasa menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkan Allah. Allahu Akbar. Sudah 2 sifat dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam Taurat dan Injil, dan semoga 2 sifat ini sudah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sifat lain dari Nabi terakhir dan pengikutnya yang Allah sebutkan, yang Allah sudah jelaskan dalam Taurat dan Injil pada umat-umat terdahulu, bahwa mereka itu senantiasa membebaskan dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Artinya bahwa ciri-ciri umat Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memberatkan, tidak menyulitkan. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, barang siapa yang memudahkan saudaranya, masalah muslimin, urusan dari urusan dunianya, sahalallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan permudah urus baginya setiap urusannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tidaklah ada orang, ada pejabat, ada penguasa mempersulit orang lain buat kebijakan untuk mempersulit. Hati-hati. Karena Nabi juga mengatakan, wa man syaqqa an muslimin, barang siapa yang mempersulit kaum muslimin, seorang muslim, syaqallahu, Allah juga akan mempersulit baginya segala urusannya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ya. Di antara yang membuat kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad karena syariat umat Nabi Muhammad ini sudah dimudahkan Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding umat-umat terdahulu. Nanti kita akan memberikan beberapa perbandingan beberapa syariat umat-umat terdahulu lalu dan syariat umat Nabi Muhammad yang menunjukkan bukti Allah itu sudah memberikan kemudahan bagi kita umat Nabi Muhammad. Dan ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-A'la, ini yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-A'la ayat 8 sampai dengan ayat 11. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan memberikan kemudahan. Kami akan memudahkan, memberi kemudahan bagi Muhammad. Wa nuyassiruka lil yusra. Di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah kemudahan dalam bentuk perintah. Kemudahan dalam bentuk syariat yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Islam ini dinus samha, agama yang toleran. Nabi hampir tidak mengutus dai sahabat untuk berdakwah kecuali Nabi ingatkan kepada mereka, basyiru wa la tunaffiru, wahai sahabatku, sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang itu takut. Yassiru wa la tu'assir,
Nabi tidak mengutus dai dari sahabat untuk berdakwah baik itu ke Yaman ke Madinah kecuali Nabi sudah berpesan kepada mereka yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan mempersulit. Dan Allah Akbar, ini adalah sifat kita, sifat umat Nabi Muhammad yang ternyata telah tertuang dalam Taurat dan Injil, bahwa Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya adalah yang senantiasa membebaskan dari beban dan belenggu yang ada pada mereka, tidak saling menyulitkan. Salah satu hal yang Nabi hilangkan ketika Nabi sampai di Madinah, karena ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mendapati bahwa ternyata pasar Madinah itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Zaman Allah. Sampai hari ini, Yahudi itu minoritas, tapi mereka yang menguasai perekonomian. Seperti di Madinah, kaum Aus Khazraj itu jumlah mereka jauh lebih banyak. Madinah orang Yahudi itu tidak terlalu banyak. Tapi bayangkan Madinah yang orang Arabnya jauh lebih banyak, tapi ternyata pasar Madinah dikuasai, dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Nabi ketika sampai ke sana dan melihat apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, maka Nabi kemudian membuat pasar tandingan. Kalau jamaah suatu saat nanti berangkat haji atau umrah, pasar yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Suqul Manakh. Ya, itu berada di sisi barat daya dari Masjid Nabawi, tepatnya di Masjid Ghamama, memanjang sampai dengan Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap kiblat, pasar yang pernah dibangun Nabi itu di sisi kanan dari Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Nabi ketika membangun pasar, apa yang dilakukan Nabi? Apa yang diingatkan Nabi? Nabi memberikan peringatan agar di pasar ini tidak dipungut pajak, agar para penjualnya itu tidak dipersulit, ya, dibiarkan untuk kemudian berjual beli, tidak seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi yang kemudian memunguti pajak, mempersulit pedagang-pedagang, karena dan mereka para pedagang juga tidak bisa berbuat apa-apa karena perdagangan itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi saat itu. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil, bahwa mereka adalah senantiasa memudahkan, tidak mempersulit, membebaskan satu sama lainnya dari belenggu dan dari segala bentuk beban. Dan Allah telah memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad, dan ini janji Allah dalam Quran surah Al-A'la kepada Nabi Muhammad, wa nuyassiruka lil yusra, sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan bagi Muhammad dan kepada umatmu. Di antara bentuknya, buktinya jamaah dirahmati Allah, beberapa syariat, contohnya kalau pakaian kita itu terkena najis, contohnya terkena baul itu apa? Terkena air kencing, mohon maaf. Atau ini contoh pertama. Yang kedua, terkait harta rampasan perang. Ini kita akan perbandingkan nanti. Atau kemudian terkait wanita haid. Bandingkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat umat-umat terdahulu. Maka ketika kita mendapati perbandingannya, sadaqallah wa sadaqa rasulul karim, benar apa yang Allah janjikan dan benarlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk senantiasa memudahkan saudara-saudara kita. Karena syariat Islam itulah syariat yang ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat dan Injil adalah syariat yang memudahkan. Pakaian yang kena air kencing, lalu kemudian harta rampasan perang, yang ketiga jamaah dirahmati Allah, wanita yang haid. Dalam syariat umat terdahulu, pakaian yang terkena air kencing itu wajib dipotong, digunting. Jadi yang kena air kencing itu digunting. Sementara di syariat kita, pakaian yang kalau terkena najis, diantaranya terkena air kencing, cukup dicuci saja. Dan setelah itu, setelah dikeringkan, bisa dipakai kembali. Yang kedua, harta rampasan perang pada umat-umat terdahulu itu tidak halal bagi mereka. Haram bagi umat terdahulu itu untuk memakan harta rampasan perang. Terus bagaimana harta rampasan perangnya? Disebutkan bahwa harta rampasan itu dikumpul oleh mereka di satu tempat, nanti turun api dari langit yang akan memakan, menghanguskan harta rampasan tersebut, bukti bahwa harta rampasan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah halalkan harta rampasan itu dibagi kepada mereka yang ikut berperang. Yang ketiga, jamaah dan mutlak,
wanita haid, wanita haid yang wanita haid pada syariat umat terdahulu tidak boleh didekati. Jadi kalau umat terdahulu itu wanitanya haid, maka dia diasingkan. Tidak boleh ditemui, tidak boleh temani berbicara, tidak boleh tinggal bersama mereka. Bandingkan dengan syariat umat Nabi Muhammad SAW. Kita Masya Allah, dalam syariat kita ya wanita haid seperti biasa saja, yang cuma satu yang dilarang, laki-laki suami tidak boleh mendatangi istrinya ketika haid, tetapi tinggal bersamanya, minum bersamanya, makan bersamanya, tidur bersamanya, itu dibolehkan dalam syariat kita. Dalam syariat umat terdahulu, orang yang melakukan dosa maksiat seperti Bani Israel yang menyembah patungan sapi, apa hukumannya? Syarat istighfar, syarat tobat mereka diterima Allah adalah mereka harus membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Lalu kemudian bandingkan dengan syarat kita ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa jamaah, kita cukup beristighfar, memohon ampun kepada Allah, taubat atau salat taubat, maka dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jamaah dan mutolak. Yang keempat, falladzina amanu bihi wa azzaru. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu adalah senantiasa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad mereka dengarkan dan mereka lakukan, tidak seperti Bani Israel yang ketika kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka mendengar lalu mereka kemudian membangkang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ingat ketika mereka disuruh masuk ke Palestina, disuruh masuk ke Baitul Maqdis berjihad supaya Allah karuniakan, berikan kepada mereka Baitul Maqdis. Nabi Musa mengajak mereka, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wahai Bani Israel. Inilah Baitul Maqdis, ini tanah suci, tanah berkah yang Allah janjikan kepada kita. Tapi syaratnya kita harus berjihad, kita harus berjuang, dan Allah pasti akan memenangkan kita. Coba lihat, dengarkan apa yang mereka lakukan. Mereka katakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergi saja engkau dengan Tuhan berperang. Kami di sini duduk-duduk saja. Allahu Akbar. Bandingkan dengan umat Nabi Muhammad, bandingkan dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya sebelum terjadi perang Badar, berdiri seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang Allahu Akbar, ketika yang memiliki keistimewaan, bahkan keistimewaan ya, kita tidak pernah dengar Nabi itu sebutkan untuk sahabat lain. Apa itu? Di hari wafatnya sahabat ini, ihtazza arsyur rahman, arsy kerajaan Allah itu bergetar. Bukan cuma itu, di hari wafatnya sahabat ini ada 70.000 malaikat Allah yang datang melayat mengikuti sahabat ini sampai di kuburannya. 70.000 malaikat dan tidak akan pernah turun lagi. 70.000 malaikat ini tidak akan pernah turun lagi. Hanya turun untuk sahabat Sa'ad ibn Mu'adz. Jamaah terhormat Allah, ketika sebelum terjadi perang Badar, ketika Nabi bermusyawarah dengan mereka bagaimana menghadapi Quraisy yang jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah kaum muslimin, ini yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Mu'adz, ya Rasulullah, muruna, suruh kami apapun yang kau inginkan. Kalau engkau menyuruh kami menyeberangi lautan ini, demi Allah kami akan melakukannya ya Rasulullah. Allah Akbar. Tidak seperti Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi mereka, Nabi Musa, untuk masuk ke Baitul Maqdis. Wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'uhu. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beriman, tapi mereka juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamai Nabi Muhammad. Perang Uhud itu salah satu bukti bagaimana kecintaan sahabat, bagaimana sahabat itu berlomba-lomba memberikan nyawa mereka melindungi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Serta pengikut Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti cahaya yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Allah tutup ayat ini, ulaika humul muflihun. Mereka yang memiliki sifat-sifat tadi yang ternyata sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Apa saja? Amar ma'ruf nahi munkar,
menghalalkannya dihalalkan Allah dan mengharamkan diharamkan Allah. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, membebaskan, memberikan kemudahan kepada umat, tidak mempersulit saudaranya. Yang keempat, senantiasa beriman, menolong Nabi Muhammad, serta mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang Allah karuniakan sifat ini, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk yang Allah karuniakan sifat-sifat umat Nabi Muhammad yang telah tercantum dalam Taurat dan Injil. Doa ayat terakhir, jemaah Allah, dan dengannya kita tutup. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ayat ini jemaah dirahmati menjadi salah satu dalil bahwa dakwah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat universal. Nabi itu tidak hanya diutus untuk orang Arab. Beberapa syubhat yang disebarkan oleh orientalis bahwa Muhammad itu hanya Nabi Arab, bukan Nabi untuk seluruh umat. Kita katakan bahwa Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semesta. Salah satunya adalah ayat ini, ayat 158 ini salah satu dalil bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk umat manusia. Karena Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal Arab, tapi yang Allah katakan ya ayyuhan nas, katakan Muhammad, wahai seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Ini bukti bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi bantahan terhadap syubhat yang banyak disebarkan oleh orientalis bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nabi yang hanya diutus untuk orang Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pernah didatangi oleh non muslim, katanya mau bertanya tentang Islam. Dia mengatakan bahwa ada hal yang mengganjal dalam dirinya, dan menurut keyakinan dia dan seperti itu yang dia dapati, yang dia pahami dari kitab dan kitabnya dan literatur yang dia baca, dan dia katakan bahwa Quran juga menegaskan itu. Quran juga menegaskan itu. Apa itu? Dia katakan Nabi Muhammad itu nabi yang diutus kepada orang Arab dan hanya menyembah Tuhan Arab. Dia berdalil bahwa di dalam Quran disebutkan, Quran surah An-Naml ayat 91, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah, bahwa aku tidaklah diutus kecuali untuk menyembah Tuhan negeri ini. Berarti dia katakan berarti ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad itu bukan Tuhan semesta, tapi Tuhan orang Arab saja. Jadi bukan untuk semesta. Risalah Muhammad itu bukan untuk semesta. Allahu Akbar. Saya cuma mengatakan kepada beliau bahwa terlalu jauh kalau harus mencari ke surah An-Naml ayat 91. Ketika seseorang itu buka Quran, tinggal buka surah pertama yaitu Al-Fatihah dan buka surah terakhir. Buka surah pertama, surah Al-Fatihah, maka di ayat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta. Ya. Bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad, ya. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan semesta, sebagaimana risalah Nabi Muhammad itu untuk semesta. Kemudian di surah terakhir, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku menyembah Tuhan manusia. Jadi Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan seluruh manusia, sebagaimana risalah dakwah Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab. Dan ini Allah tegaskan juga dalam Quran surah 21, Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pelajaran kedua di ayat 158 ini sebelum terakhir jemaah Allah, sebelum ayat terakhir, salah satu kunci jemaah Allah agar kita mendapatkan hidayah Allah adalah senantiasa berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, Allah perintahkan di ayat ini, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah tutup ayat 158 ini dengan perintah Allah, wattabi'uhu. Ikutilah Muhammad. Teladani Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Tuhannya. Ikuti bagaimana Nabi Muhammad menyembah Tuhannya. Ikuti bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u, ikuti Muhammad. La'allakum tahtadun. Karena salah satu kunci rahasia mendapatkan hidayah Allah adalah ketika kita sudah berusaha mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 159 terakhir, Allah juga mengingatkan kita, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya, ada banyak keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan Bani Israel yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka menyembah patung anak sapi, bagaimana mereka membangkang dari perintah Nabi Musa alaihissalam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berulang-ulang Allah perlihatkan kebesaran Allah, tanda-tanda kuasa Allah di depan mata mereka. Berulang-ulang juga mereka melakukan kerusakan maksiat di atas muka bumi Allah. Bahkan salah satu ayat yang pernah kita jelaskan sebelumnya, baru saja Bani Israel itu selamat dari kejaran Fir'aun. Melihat di depan mata mereka lautan itu terbelah menjadi dua, air itu terhenti, terbelah seperti dua gunung besar, lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya. Baru saja melewati tanda-tanda, melihat, merasakan tanda-tanda kebesaran Allah di depan mata mereka. Ternyata mereka minta kepada Nabi Musa, setelah sampai di seberang, melihat ada orang yang menyembah berhala, mereka minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan berhala seperti berhala yang disembah oleh orang-orang tersebut, sehingga membuat Nabi Musa murka kepada Bani Israel. Akan tetapi Allah ingatkan kepada kita di ayat ini, wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran tersebut mereka berlaku adil. Artinya bahwa bukan berarti semua Bani Israel itu tidak ada yang baik. Setiap umat selalu ada kelompok yang berdiri di atas kebenaran. Bani Israel, ya, ada banyak kerusakan yang Allah abadikan dalam Quran, tetapi Allah tegaskan juga di ayat ini, di antara mereka ada orang-orang yang memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran. Walau memang jumlah mereka tidak banyak. Wabihi ya'dilun. Sebagaimana dengan kebenaran yang mereka miliki itu, mereka senantiasa menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan bagian ke-20 dari surah Al-A'raf, masih mengambil ibrah dari umat Nabi Musa dan bagaimana Bani Israel, dan bagaimana ternyata Masya Allah sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad itu tercantum dalam Taurat dan Injil. Bukan cuma itu, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka juga ternyata disebutkan dalam Taurat dan Injil yang baru saja kita bahas. Mudah-mudahan sifat, ciri-ciri, tanda-tanda umat Nabi Muhammad yang tertuang dan tertulis dalam Taurat dan Injil tersebut ada dalam diri kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tutup jemaah rahmatullah dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ibrah dari ayat 159, bahwa setiap umat itu selalu ada kelompok yang tetap istiqamah di atas kebenaran. Ketika Bani Israel itu sudah rusak, tetap ada orang-orang yang benar di antara mereka. Seperti hari ini, ketika umat ini kemudian jauh dari petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira bahwa senantiasa akan ada di tengah umat Nabi Muhammad ini ta'ifah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ta'ifah mansurah.
Ketika kebanyakan kita melupakan Baitul Maqdis, ketika kebanyakan kita melupakan Al-Aqsa, ketika kebanyakan kita melupakan wasiat Rasulullah, ketika kebanyakan di antara kita melupakan kiblat pertama kaum muslimin, di mana Nabi 14 tahun 5 bulan salat menghadap ke Masjidil Aqsa, salat menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi janjikan bahwa akan terus ada kelompok yang senantiasa teguh di atas kebenaran, kokoh di hadapan musuh, tidak termudaratkan dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai sahabat bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Di mana kami bertemu dengan orang-orang seperti itu? Kelompok-kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa berdiri di atas kebenaran, kokoh di hadapan musuh, tidak termudaratkan dengan orang-orang yang menyelisih mereka. Apa jawaban Nabi ketika sahabat bertanya, di mana kami bisa bertemu dengan mereka? Rasul berkata, "Fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis." Mereka itu berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita pun senantiasa dipilih oleh Allah di antara yang diistiqomahkan, diteguhkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, istiqomah bersama Quran, dan Allah tidak mencabut nikmat Quran yang Allah telah karuniakan kepada kita semua ini. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Arisita. Tafadhali, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sesi tanya jawab. Mungkin bagi yang ingin bertanya, silahkan kami persilakan untuk langsung raise hand bisa, atau unmute, atau bisa menuliskan pertanyaan di room chat. Silahkan. Belum ada pertanyaan Pak Ustadz? Oh, Ya, Masya Allah. ini ada pertanyaan dari kelompok yang dimaksud dalam hadis ini disebut sebagai Thaifah Mansuroh, yaitu golongan yang senantiasa ditolong Allah dan dimenangkan dalam perjuangan mereka. Saya nggak tahu ini apakah pertanyaan atau mungkin informasi ya Pak Ustadz. Ya. Maaf, belum ada pertanyaan. Oke. Masya Allah. Ya, silakan. Betul, tadi hadis yang terakhir dibaca itu adalah hadis tentang Thaifah Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Thaifah Mansurah itu dinubuatkan Nabi berada di Baitul Maqdis. Maka kita tidak heran bagaimana melihat saudara-saudara kita hari ini, keteguhan mereka, kesabaran mereka di tengah segala keterbatasan mereka. Mereka tidak pernah sedikit pun kemudian berkeluh kesah menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk berada di barisan terdepan, menjaga kiblat pertama kita, menjaga Al-Aqsa, menjaga Al-Quds, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit menegaskan yang tadi. Tafadhali, silakan. Ya, sedikit bertanya ya Pak Ustadz terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Itu beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa ada serangan ya dari Iran ke Israel. Betul. Iya. Tapi ini ya agak ironis juga ya Pak Ustadz, karena Iran ini kan mohon maaf kalau saya salah, itu Iran itu mayoritas Syiah ya Pak Ustadz. Ya. Betul sekali. Tapi justru mereka yang membela Palestina. Gimana tuh menurut Pak? Ya, jemaah rahmatullah, akhwatal iman wa iyyakum ajmain. Saya lebih banyak kemudian menjadikan ini sebagai muhasabah bagi kita, dan ini menjadi pengingat bagi kita. Semestinya ada dua poin yang saya sampaikan. Satu, ya kita senang Iran menyerang Israel. Mudah-mudahan insya Allah segerakan kehancuran sehancur-hancurnya untuk penjajah Zionis laknatullah alaihim terhadap kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi Baitul Maqdis. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua jemaah yang dirahmati ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, jangan lupa bahwa ada saudara kita orang Gaza yang sebenarnya jauh lebih hebat, orang Palestina yang jauh lebih heroik. Kalau Israel ini baru sepekan lebih, mereka sudah 70 tahun lebih konfrontasi, berhadapan langsung dengan musuh terbesar umat ini. Nah, jangan sampai kita merasa bahwa ini jauh lebih hebat, padahal baru 2 pekan hadapan dengan Israel, sementara ada saudara kita yang sudah puluhan tahun dan puluhan ribu yang sudah gugur syahid insya Allah. Malah kita luput untuk kemudian menguatkan mereka, membahas mereka, mendukung mereka. Jangan sampai isu Israel Zionis ini juga melupakan kita tentang Baitul Maqdis yang ternyata beberapa pekan yang lalu tertutup. Di tengah perang Israel Zionis Israel ini ada penutupan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh penjajah Zionis yang hampir tidak pernah terjadi selama itu. Ya. Saat ini sudah dibuka, walau memang yang dibuka cuma 2 pintu. Kembali bahwa kita senang Iran kemudian menyerang Israel. Bahkan siapapun yang menyerang Israel, baik itu Cina atau Rusia, ya kita mendukung siapapun yang menyerang Israel. Yahudi, karena Allah tegaskan dalam Quran bahwa musuh terbesar umat ini adalah al-Yahud. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Namun saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua, bukan berarti dengan itu kita membenarkan akidah pemahaman mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpelnya seperti itu, ya. Tapi saya biasa mengingatkan teman-teman, mengingatkan adik-adik, daripada kita kemudian sibuk membahas Iran, kenapa kemudian kita tidak menanyakan diri kita, kenapa bukan kita berada di barisan itu? Kenapa bukan negara-negara Ahlus Sunnah yang kemudian bergerak menyerang Israel? Ini salah satu ujian juga bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat yang Sunni ini malah negara-negara Ahlus Sunnah malah diam membiarkan saudaranya sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantu oleh penjajah Zionis laknatullah alaihim. Ya, semoga Allah turunkan pertolongannya, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azamullah wa iyyakum ajmain, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti itu kira-kira Mbak Ari ringkasan jawabannya. Tafadhali, silakan. Iya, terima kasih Ustadz. Itu jadi apa namanya, motivasi ya, mungkin Ya. Introspeksi dan motivasi Betul, kita betul. untuk harusnya kita bisa berbuat lebih gitu ya. Ya, mestinya kita yang berada di situ, posisi Iya. kita, negara kita yang ada di situ. Sayangnya, ya ternyata Allah memilih yang lain untuk menghancurkan Zionis. Tetapi kita juga tetap bergembira bahwa Zionis akhirnya merasakan sebagian sakit yang dirasakan saudara kita. Tafadhali, silakan. Ya, Ada lagi ada jika kita pertanyaan, sepertinya Ibu Sulistina ya. Ibu Sulistina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Sulis, Masya Allah. Tafadhali, ini salah satu pejuang Palestina yang kami kenal nih. Amin ya Allah. Karena udah ke Palestina, Ustadz, saya mau tanya, sikap kita bagaimana nih Ustadz jadinya? Kalau hanya kita memberi donasi atau apa, donasi pun kita nggak bisa masuk kan Ustadz? Ya. Ya sulit masuk ke sana. Ya. Saya berpikir kita mengumpulkan uang banyak-banyak juga, tapi kita nggak bisa sampai ke sana juga kan. Tetap saja akhirnya tidak banyak membantu mereka gitu. Ya. Sikap kita harusnya seperti apa Ustaz? Ya, Masya Allah. Sikap kita adalah seperti yang Allah perintahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, ada banyak rintangan-rintangan, kendala-kendala memang terkait Palestina. Kita tidak bisa turun sampai ke Gaza. Kita tidak bisa sampai berada di barisan terdepan membantu saudara-saudara kita. Ya. Bahkan terakhir ini global rombongan gerakan menuju Gaza dari berbagai negara ternyata dipersulit di Mesir. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Sulis,
donasi-donasi kita pun dipersulit, baik itu kemudian dari penjajah Zionis laknatullah alaihim atau kemudian dari pemerintah Mesir. Apa yang bisa kita lakukan? Sikap apa yang bisa kita lakukan? Satu, ya, ini pandangan kami Al-Fakir, yang pertama adalah jamaah Darmutollah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain tidak berhenti memberikan edukasi tentang Baitul Maqdis. Ya, tidak berhenti memberikan menyebarkan berita tentang Palestina, bahwa walau Israel saat ini sibuk menghadapi serangan-serangan Iran dan sibuk menyerang Iran, kondisi saudara kita di Gaza tetap sulit. Mereka juga tetap sulit makanan, mereka juga tetap sulit untuk kemudian mendapatkan air bersih, obat-obatan, dan lain-lain. Jangan sampai mengira bahwa mereka kembali sudah seperti semula. Sekali-kali tidak. Ya, berita ini, informasi ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita informasikan, harus terus kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Termasuk edukasi, kenapa kita harus mengambil bagian dari perjuangan saudara kita di Palestina. Ngapain sih bantu orang Gaza? Kan di sini juga banyak orang yang lapar. Mereka berada di barisan terdepan menjaga kiblat pertama kita, wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah syariah kita, yang dimana Nabi umat ini pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang kedua, ya, jangan pernah menganggap remeh yang namanya doa. Ya, betul, doa itu tidak terlihat. Ya, doa itu efeknya tidak kelihatan. Tapi siapa tahu, coba termutul. Iran menyerang, Allah gerakkan Iran berani menyerang Israel, itu karena doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hancurkan menjajah Zionis laknatullah alaihim ini dengan kekuatan yang Allah pilih. Ya. Jadi jangan pernah kita juga menyepelekan doa ini. Kalau senjata nuklir itu bisa menjangkau ribuan kilometer, doamu, munajatmu bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, tetap memberikan donasi kepada lembaga-lembaga yang kita percayai, walau memang sampai saat ini seperti yang juga Mbak Sulis ketahui di Hospital Aqsa amat sangat sulit memang saat ini kita untuk menyampaikan donasi-donasi kita dalam bentuk makanan-makanan yang kita kirim, pakaian-pakaian yang kita kirim ke Gaza. Hal yang bisa kita lakukan adalah biasanya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang di backup oleh pemerintah atau orang-orang kaya yang menggunakan stok yang ada dulu. Jadi mereka pakai uangnya dulu karena pengiriman dananya ini juga bahkan juga sulit ya. Jadi mereka pakai uang dana mereka dulu, lalu kemudian dikirim laporannya kepada kita, foto-fotonya, videonya kepada kita. Ketika kemudian sudah ada ke lapangan dan kemungkinan untuk kemudian mengirim, kita kirimkan donasi-donasi yang dikumpulkan dari umat Nabi Muhammad yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebab kita ini telah menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi hujah di hadapan Allah, bahwa kita tidak diam, kita tidak membiarkan saudara kita disakiti, dizalimi, kita tetap melakukan apa yang kita mampu, dan semoga ini menjadi sebab Allah kemudian memaafkan, mengampunkan segala keterbatasan kita terkait saudara kita yang ada di Gaza, keterbatasan kita membantu dan menolong mereka. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Silakan Mbak Ari, tafadhali. Baik, terima kasih Ibu Sulis untuk pertanyaannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua, dan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri kajian ini dengan berdoa ya, seperti biasa Pak Ustadz, kita tutup dengan doa. Doa untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza. Silakan Pak Ustadz. Ya, jamaah dirahmati Allah, sebelum kita bubar meninggalkan majelis ini, sejenak saya ingin mengajak jamaah dirahmati Allah menundukkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita, memanjatkan munajat terbaik kita. Mudah-mudahan doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kita semuanya atau untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga insya Allah lisan kita akan menjadi saksi, tangan kita akan menjadi saksi, mata kita akan menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi, kulit kita akan berbicara di hadapan Allah bahwa kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan di Gaza. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafart wa la hamman wa la ghamman illa faraj
Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami tutup meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan, gugurkan, hapuskan dosa-dosa setiap di antara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang punya hajat di antara kami, mudahkan hajat-hajat mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang sakit di antara kami, berikan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah, angkat penyakit mereka. Ya Allah, gantikan kesakitan yang mereka rasakan dengan kebahagiaan, kesembuhan dari sisimu. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Nasirul Muslimin, ya Rabbal Fuqara wal Masakin. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau Tuhan orang-orang yang dizalimi, hamba-hambamu yang lemah. Ya Allah, kepadamu kami mengadu akan kondisi saudara kami di Gaza. Mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minuman. Ya Allah, rumah sakit mereka kehabisan obat-obatan, bius. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak mustahil bagimu. Ya Allah, berikan pertolongan untuk saudara kami di Gaza, ya Allah. Segerakan pertolongan itu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Terima orang-orang yang gugur syahid menjadi syuhada di sisimu. Sembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Hibur dan kuatkan saudara kami yang kehilangan kerabat-kerabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kepadamu juga kami mengadu kerusakan dilakukan penjajah Zionis terhadap saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanmu. Uktulhum bajaja. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. ولا تغادر منهم أحدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين walhamdulillah. Kami mudah-mudahan doa kita dijawab Allah. Kami kembalikan kepada Mbak Adi. Tafadhol, silakan Mbak Adi. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang yang penuh dengan keberkahan dan kita diberikan nikmat sehat walafiat, keistiqomahan. Kita bisa bertemu lagi di kajian minggu depan. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.